Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 4 ingin mendiskusikan atau bermusyawarah tentang Staphylococcus aureus. Semoga diskusi ini lancar dan bermanfaat ilmunya. Untuk itu mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pembicara-pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramdhani, MPM 5118063. Saya salah satu mahasiswa dari Stikes Raja Wali Bandung, Prodi D4 TLM. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang karakteristik bakteri Streptococcus aureus. Sebelumnya kita sedikit mengenal bakteri Streptococcus aureus itu apa. Jadi bakteri Streptococcus aureus itu adalah salah satu jenis bakteri Streptococcus. Jika dilihat di bawah mikroskop, maka bakteri ini akan terlihat seperti anggur. Bakteri Streptococcus terdapat lebih dari 30 jenis. Namun bakteri Streptococcus aureus adalah tipe yang paling sering menyebabkan penyakit. Itu hanya pengenalannya saja. Lanjut ke klasifikasi bakteri Streptococcus aureus. Untuk klasifikasinya, kerajaannya Bacteria, divisinya Pamilutes, kelasnya Bacilli, bangsanya Bacillales, sukunya Streptococcaceae, marganya Streptococcus, dan jenisnya Streptococcus aureus. Streptococcus aureus ini adalah bakteri gram positif yang menghasilkan segmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Jadi tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak karena tidak memiliki flagel. Untuk bentuknya, bentuk bakteri ini bulat dengan diameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer, tersusun dalam koloni yang tidak teratur. Pada biakan sering terlihat kokus, tunggal, berpasangan, dan berbentuk rantai. Komponen utama dari dinding selnya adalah peptidoglikan dan asam teichoat. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Lutfian Putri dengan NPM 5118041. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik bakteri Staphylococcus aureus. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, bakteri Staphylococcus aureus ini berbentuk bulat dan membuat untaian yang membentuk seperti buah anggur jika diamati di bawah mikroskop. Nah, lalu ukurannya rata-rata berdiameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Dia juga mempunyai suhu optimal berkisar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tapi bakteri ini bisa tumbuh dalam keadaan yang sangat optimal di suhu 37 derajat Celcius. Nah, bakteri Staphylococcus aureus ini bisa ditemukan di air, tanah, makanan, dan udara. Selain itu, jika terdapat di tubuh manusia, bisa ditemukan di kulit, mulut, hidung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan di selaput lendir. Bakteri Staphylococcus aureus ini juga bisa memfermentasi karbohidrat, di antaranya yaitu glukosa, dextrosa, manitol, sukrosa, laktosa, dan dia juga bisa menghasilkan asam tetapi tidak dapat menghasilkan gas. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan bakteri Staphylococcus aureus. Di sini ada fase-fase pembelahan biner. Yang pertama itu kromosom melekat pada membran sel
dan terjadi penggandaan kromosom. Nah, yang kedua itu membran dan dinding sel memanjang. Bakteri akan menjadi 2 kali lipat ukurannya dari semula. Yang ketiga yaitu munculnya sekar diikuti oleh pertumbuhan dinding sel yang melintang. Nah, terakhir terbentuknya 2 sel baru yang terbentuk dan lanjut secara eksponensial. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Ratu Kobulia, MPM 51180. Saya di sini akan menjelaskan tentang patogenisitas Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan patogen utama pada manusia. Hampir semua orang pernah mengalami infeksi Staphylococcus aureus pada hidupnya, dengan derajat keparahan yang sangat beragam, yaitu dari keracunan makanan atau infeksi kulit hingga infeksi berat lainnya. Sebagian bakteri Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan pada manusia. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan di lingkungan sekitar. Staphylococcus aureus yang patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulasi, dan mampu meragikan manitol. Infeksi oleh Staphylococcus aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ini adalah yaitu bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, phlebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomyelitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma shock toksik. Bisul atau abses bernanah setempat seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit di daerah folikel rambut seperti kelenjar sebasia atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh getah bening, sehingga terjadi peradangan pada vena, trombosis, bahkan bakteremia. Bakteremia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, osteomyelitis akut hematogen, meningitis, atau infeksi paru-paru. Sekian cukup dari saya materinya, dan materi patogenisitas ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aulia Fauziah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontaminasi langsung Staphylococcus aureus pada luka terbuka seperti luka pasca bedah atau infeksi setelah trauma seperti osteomyelitis kronis setelah fraktur terbuka dan meningitis setelah fraktur tengkorak merupakan penyebab infeksi nosokomial. Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari Staphylococcus aureus. Waktu onset dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung pada daya tahan tubuh. Gejala keracunan ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam. Sindroma shock toksik atau SST pada infeksi Staphylococcus aureus timbul secara tiba-tiba dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, mialgia, ruam, hipotensi, dengan gagal jantung atau ginjal pada kasus yang berat. SST ini sering terjadi dalam 5 hari permulaan haid pada wanita muda yang menggunakan tampon, atau pada anak-anak dan pria dengan luka yang terinfeksi Staphylococcus. Staphylococcus aureus ini dapat diisolasi
dari vagina tampon, luka atau infeksi lokal lainnya. Tetapi praktis tidak ditemukan dalam aliran darah. Nama saya Lorena Nadesda Bolagi, NPM 5118062 dari Prodi D4 LM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu jaminan mutu. Jaminan mutu adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan laboratorium untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan yang bermutu. Jaminan mutu juga terbagi menjadi dua. Ada yang jaminan mutu eksternal dan ada yang jaminan mutu internal, di mana jaminan mutu internal yaitu laboratorium yang bertanggung jawab secara etis untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan yang tepat dan bermanfaat yang diserahkan kepada dokter atau keluarga pasien. Sedangkan di mana jaminan mutu eksternal yaitu pemantapan mutu dan laboratorium kita dites ketepatan mutunya dalam hasil pemeriksaan. Adapun tujuan dari jaminan mutu ini untuk menentukan hasil pemeriksaan yang bermutu, misalnya ketelitian dalam pemeriksaan, ketepatan dalam pemeriksaan, kegunaan, dan biaya yang murah di dalam pemeriksaan. Sekian penjelasan jaminan mutu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasundari Putri, NPM 5118007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang parameter jaminan mutu. Parameter jaminan mutu terbagi menjadi 5, yaitu yang ke-1 parameter sterilisasi, yaitu media yang mempunyai peranan penting dalam kualitas media yang umumnya dilakukan autoklav untuk sterilisasi media. Namun juga waktu autoklav dan kuantitas media harus disterilkan secara bersamaan atau secara teratur. Yang kedua, parameter fisik, yaitu penampilan fisik kotor media yang sering menunjukkan kualitas. Media harus disiapkan dan harus diperiksa untuk ciri-ciri fisik seperti gelembung yang berlebihan dan lubang yang tidak setara, pengisian pelat atau leveling seragam, retak menengah di piring, dan pembekuan atau kristalisasi. Yang ketiga yaitu parameter mikrobiologi, yaitu parameter yang paling penting saat melakukan pengendalian kualitas media, dan prosedur baku inokulasi harus digunakan. Hasilnya harus diperiksa secara kualitatif dan kuantitatif. Pada saat pengujian banyak baru, baik batch sebelumnya dan batch baru harus tumbuh secara bersamaan. Yang keempat yaitu parameter kontaminasi. Ini adalah parameter yang sangat penting bagi penentuan kualitas media. Hal ini juga menyarankan bahwa batch seluruh media disiapkan dan diperiksa untuk kontaminasi dan menjaga pelat minimal selama 3 hari pada suhu kamar atau 2 piring batch. Tes dapat diambil dan ditempatkan ke dalam inkubator 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kelima yaitu parameter kekuatan gel. Kekuatan gel merupakan indikasi tingkat pemadatan dari agar-agar dalam medium. Menggunakan tripod berdiri dengan batang pusat yang digunakan untuk memberikan tekanan pada agar-agar. Ujung bawah batang memiliki posisi bulat yang terletak pada permukaan platform yang standar bobot ditempatkan. Bagian bulat dari batang pusat ditempatkan pada media dan bobot yang ditempatkan pada satu platform atas oleh satu dan diamati selama beberapa waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Junaida, NPM 5118010 dari perwakilan kelompok 4 bakteriologi. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang isolasi bakteri Staphylococcus dalam sampel susu kambing. Yang pertama adalah isolasi di media MSA.
Isolasi pada bakteri media MSA dilakukan dengan mengambil 1 ose inokulum dari susu kambing yang terindikasi mastisis, kemudian diinokulasikan ke dalam media monitor, diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Hasil positif ditunjukkan dari media berwarna merah menjadi berwarna kuning, dan hasil negatif tidak terjadi perubahan warna. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang identifikasi perwarnaan gram. Perwarnaan gram itu berfungsi untuk melihat sifat gram dan morfologi bakteri. Buatlah sediaan oles di atas objek gelas, lalu difiksasi menggunakan busen. Kemudian, preparat tadi digenangin dengan kristal violet, ditunggu selama 1-2 menit. Setelah itu, dibilas dengan air mengalir. Kemudian di preparat tadi ditetesi dengan larutan gogol dan dibilas dengan air mengalir. Setelah itu, larutan tadi dilunturkan dengan menggunakan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur. Segera dibilas dengan air. Lalu tetesin dengan larutan zat safranin, biarkan selama 2 menit. Bilas dengan air mengalir. Kemudian biarkan kering. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali menggunakan imersi oil. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif dan berbentuk kokus bergelombolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Yulianti, NPM 5118024. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai uji katalase dan juga uji koagulase bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk yang pertama, uji katalase. Nah, perlu teman-teman ketahui nih ya, uji katalase ini fungsinya yaitu untuk membedakan antara bakteri Staphylococcus dan juga bakteri Streptococcus, yang mana kelompok bakteri Staphylococcus ini memiliki reaksi katalase yang positif. Nah, untuk cara kerjanya kayak gimana, prosesnya kayak gimana? Nah, tentunya di sini kita perlu yang namanya alat bahannya dulu ya. Jadi, alat bahannya yang diperluin itu yang pertama itu bunsen, kemudian ose, terus kultur murni dari Staphylococcusnya, kemudian slide ataupun kita bisa pakai objek gelas juga. Kemudian hidrogen peroksida atau H2O2 3%. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, kita pijarkan dulu osenya, kita pijarkan biasa. Lalu kita ambil 2 atau 3 ose, 2-3 ose si hidrogen peroksidanya atau si H2O2-nya. Kita ambil, kemudian kita letakkan di atas objek gelas ataupun di atas slide ya, Kemudian kita pijarkan ose kembali. Kemudian kita ambil koloni dari si kultur murninya. Kita ambil 1 koloni aja, atau yang penting asal kena aja sama si koloninya. Lalu kita campurkan sama si hidrogen peroksida yang udah ada di slide tadi. Kemudian kita campurkan. Nah, reaksi yang positif itu ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara kecil gitu. Nah, yang mana di sini itu si Staphylococcus aureus ini menghasilkan enzim katalase yang bisa menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 ini menjadi H2O dan juga O2. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Itu yang uji katalase. Oke, lanjut kita ke uji koagulase. Nah, uji koagulase ini yaitu fungsinya untuk mengetahui kemampuan si bakteri ini dalam menghasilkan enzim koagulase, yang mana produksi enzim koagulase ini adalah kriteria yang paling umum yang dimiliki oleh bakteri Staphylococcus. Nah, lalu reaksi koagulase yang positif juga ini adalah yang paling penting yang menandakan kalau itu tuh bakteri Staphylococcus aureus, dan juga untuk membedakan antara bakteri Staphylococcus aureus dan juga bakteri Staphylococcus yang lainnya gitu ya. Nah, untuk cara kerjanya kayak gimana? Balik lagi tadi alat bahannya kita perlu. Jadi alat bahan yang diperluin
yaitu kita perlu bunsen juga, perlu ose atau enggak bisa pakai tusuk gigi ya. Kemudian kultur murninya dari biakan Staphylococcus, kemudian slide ataupun kita bisa pakai objek gelas. Nah, lalu kita di sini pakai yang namanya reagen koagulasi. Nah, untuk cara kerjanya, langkah kerjanya yang pertama kita teteskan 1 tetes si reagen koagulasinya. Kita letakkan di atas objek gelas ataupun di atas slide. Nah, lalu yang kedua kita ambil, kalau misalkan pakai ose kita pijarkan dulu osenya biasa ya, ataupun kalau pakai tusuk gigi kita langsung ambil aja si koloninya dari si kultur murninya. Nah, kita ambil, kemudian kita campurkan sama si reagen yang tadi yang udah ada di atas slide itu. Nah, kita campurkan, kemudian 2-3 menit kita lihat hasilnya. Nah, reaksi yang positif ini menunjukkan adanya koagulasi. Nah, biasanya kalau reaksi koagulasi ini positif, itu menandakan bahwa si bakteri ini tuh lebih spesifik ke bakteri Staphylococcus aureus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami kan ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami tentang Staphylococcus aureus. Dan saya akan simpulkan sedikit. Staphylococcus aureus itu berbentuk bulat dan gramnya positif. Tidak beraturan seperti buah anggur. Dan suhu optimalnya dia di 30 derajat Celcius. Terus dia flora normalnya berada di kulit manusia. Dan dia fakultatifnya ada di anaerob. Sudah segitu saja yang saya bisa simpulkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk yang nonton, khususnya yang membuat. Dan maaf, banyak beribu maaf bila ada salah kata, karena Allah lah yang maha benar. Dari itu saya akan buka pertanyaan dari komen saja ya. Untuk 5 penanya, silahkan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because